Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saatnya kita bertemu kembali dalam pemahaman tentang peningkatan keagamaan. Ketika Nabi menyampaikan kasih sayang kepada hambanya, ada beberapa kalimat yang betul-betul diistimewakan di telinga manusia, yaitu tentang dua kalimat yang ringan di dalam lisan, di dalam mulut kita, tetapi sangat berat timbangannya. Dan ini bisa kita lakukan dari mulut kita, sampaikan kepada teman-teman melalui promosi untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian melalui periklanan atau tamsil memiliki makna yang sangat dalam, melalui publisitas menyebarkan pengaruh kepada orang lain, melalui WA, melalui apa saja. Yang paling penting kita menyampaikan secara baik dan benar kepada orang lain. Kalimat-kalimat itu tentu sangat indah, sering kita temukan di masyarakat, sering kita harapkan bahwa dengan membaca kalimat itu insya Allah dalam diri kita akan didapatkan satu amalan yang amat sangat luar biasa. Hadirin sekalian, dikatakan di dalam hadis, kalimatani khafifatan alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan dari lisan namun berat timbangannya dan disukai oleh Allah, yaitu mengucapkan kata-kata tadi, kata-kata Ar-Rahman, dikatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Artinya maha suci Allah dan yang memujinya, maha suci Allah dan yang maha agung. Ulangi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah yang memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Ini sering kita lakukan, ini sering kita bacakan, terutama paling tidak ketika bulan Ramadan, bulan non-Ramadan, bulan-bulan tertentu. Yang paling penting dirutinkan, diusahakan secara baik dan benar, dibacakan secara tulus dan ikhlas. Kata beberapa ulama mengatakan dibacakan lebih baik kalau pada malam hari, terutama setelah sembahyang sholat. Sholat wajib, sholat muakkad, sholat yang lain selalu dibacakan. Bacaan-bacaan yang sangat indah. Dan ini jangan sampai terkalahkan oleh sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh kita. Habis sholat, bukan berdoa, bukan baca sholawat, bukan membaca tasbih, tazkir atau yang lain segala macam, malah ngomongkan yang lain. Ini tidak boleh. Kalau ada omongan yang lain, kalau ada bacaan lain setelah sholat sampai tidak disampaikan dengan baik dan benar, akan terkalahkan oleh emosi kita. Itulah sebabnya barangkali kembali ke yang tadi, diusahakan konsentrasi memiliki yang sangat baik, konsentrasi untuk membacanya dan tulus dan ikhlas. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang disukai oleh Allah yang ringan tetapi dalam, berarti berat di pertimbangannya. Ada sekelompok ulama mengatakan saking beratnya kalau dibandingkan dengan gunung Uhud lebih berat daripada bacaan kita. Padahal gunung Uhud segitu besarnya, segitu beratnya gitu. Saking ini afdol-afdolnya. Itulah sebabnya agar kita tidak sia-sia memanfaatkan waktu daripada pahalanya yang ingin mendapatkan timbangan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita bersama. Apakah satu saja bahasa dan bacaannya? Tidak, masih banyak yang lainnya. Yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita share kepada yang lain, cara-caranya antara dengan cara broadcast di dalam media, WA, dalam video, dengan cara memberitahu berangkai terhadap teman-teman, kemudian dengan cara menyampaikan yang lain-lainnya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Hadirin sekalian, yang lebih penting ketika kita akan menyampaikan ide dan gagasan, ketika kita akan menyampaikan amalan-amalan terkait dengan masalah sholawat, istighfar,
bacaan-bacaan talbiyah yang lainnya, jangan lupa selalu kaitkan dengan niat tulus yang ada dalam diri kita. Kaitan dengan masalah sholawat kalau dari Allah berarti memberi rahmat terhadap hambanya, terhadap makhluknya, kepada kita semuanya. Kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan untuk hamba yang memintanya atau yang mengucapkannya. Tapi kalau dari orang-orang yang mukmin, dari orang yang beriman berarti berdoa supaya diberi rahmat. Itu yang terkait dengan masalah kebaikan kata-kata kita. Ini diperkuat di salah satu hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa membaca sholawat sekali saja, maka Allah akan memberi rahmat, kelembutan untuk berbuat baik pada orang yang disayangi. Itu dikatakan adalah kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kalau membacanya 1 kali dilipatkan 10 kali. Bayangkan, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara sekalian. Mungkin nggak kalau habis maghrib, kalau habis sholat tahajud mungkin apa tidak membaca 1 kali? Rata-rata tidak. Biasanya ia menyampaikan sesuai dengan tasbih yang ada 33. Atau barangkali 100. Kalau 10 dikali sekian berapa? Kalau 10 dikalikan 100 berapa segala macam? 1 malam. Ini amat sangat luar biasa. Cuma diimplementasinya rata-rata agak sulit. Tetapi barangkali kalau kita niatnya tulus, niatnya ikhlas, insya Allah kita akan menggapainya. Kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang mendapatkan pahala amat sangat luar biasa itu. Kehebatannya pasti akan diangkat 10 derajat keluhuran kemuliaannya, dan akan dihapus 10 keburukan dan perbuatan dari dosa kita. Itu kata hadis. Kemudian akan menggugurkan dosa kita selama yang kita lakukan, baik yang terasa maupun tidak terasa. Jadi amat sangat penting membaca doa-doa yang tadi itu. Kemudian mampu menolak bencana yang bakal menimpa diri kita, diberikan ampunan dari Allah dengan disediakannya surga. Diberikan ampunan dan disediakan surga bukan hal yang gampang. Ini hal yang amat sulit. Tetapi akan lebih mudah manakala kita mencoba niat dengan ikhlas. Tapi paling tidak begini. Kita jangan salah kalau teori pakai muluk-muluk segala macam. Kita bangun tengah malam, kita sholat. Pertama 2 rakaat, lanjutkan dengan jadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat tahajud. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami umur yang panjang, berikanlah rezeki yang melimpah, berikanlah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah, bla bla bla, segala macam sampaikan. Kata-kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah banyak, atau subhanallah seperti yang tadi. Ini banyak. Jadi ulangi kepada yang tadi, kalimatani hafifatani alal lisan, 2 kalimat yang ringan dari lisan kita, dari mulut kita. Sakilatani fil mizan, namun berat timbangannya, yang disukai oleh Allah, Ar-Rahman, mengucapkan Ar-Rahman. Ya seperti tadilah yang baku yang kita temukan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. 1 kali dapat nilai 10. 33 kali 10. Kalau 100 dikalikan, ini amat sangat luar biasa. Kemudian solusinya seperti apa yang sering kita lakukan? Pertama, manfaatkan waktu, jangan kita biarkan masa waktu berlalu tanpa diisi dengan bacaan-bacaan tersebut. Ucapkan dengan penuh ridho kepada Allah. Kita yang beriman, kita yang masih lengkap, kita yang memiliki kedua orang tua, akan ada keterkaitan dengan ridho yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Di hadis dikatakan, masih ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ini agak luar biasa. Jadi dengan ada ridho Allah, segala sesuatu akan dimungkinkan, akan dimudahkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang umur panjang. Umur panjang itu penting, barokah, manfaat. Itu dikatakan di dalam salah satu ayat, faida ajalum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Apabila telah datang azal kematian kita, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Oleh sebab itu, barangkali sebelum datang kematian, nampaknya paling penting dalam diri kita adalah berupaya semaksimal mungkin untuk selalu membacakan
kalimat-kalimat yang sangat indah, yang sangat bagus di mata Allah. Apakah kalimat hanya itu saja? Tidak. Misalnya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Atau yang lazim seperti ulama disampaikan. Ya Karim, ya Wahhab, ya Latoili, ya Allah. Ya Karim, ya Wahhab, ya Latoili, ya Allah. Banyak kalimat-kalimat yang indah, yang memiliki makna permohonan kepada Allah, puji-pujian kepada Allah, banyak. Yang paling penting kita memiliki keinginan untuk terus membacakan itu. Hadirin sekalian, dikatakan di dalam At-Taubah 122. Liyatafaqahu fid-din walundiru qaumahum, supaya mereka mempelajari perkara agama lalu mereka dapat memberikan peringatan kepada keduanya. Ini yang kaitan dengan masalah-masalah yang tadi dikatakan fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sungguhnya kamu hanya orang-orang yang beri peringatan. Di alam dunia ini biasanya penuh daya tipu, penuh muslihat. Kalau kita tidak diingatkan, dikuatkan dengan nilai-nilai agama yang kita miliki, mungkin kita akan coplok imannya, akan berkurang imannya. Selalu diingatkan kembali kepada agama yang lurus, yang benar, dituntun oleh agama. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan senang. Kaitan dengan itu, seperti yang paling sering kita dengarkan di dalam salah satu hadis, katakan idza matal insan in qata amalu illa min salasin asya. Pertama, sedekah jariyah. Apabila manusia meninggal dunia atau mati, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin. Perkara sedekah jariyah. Pagi, siang hari, sore hari. Mau berangkat bekerja, mau pulang bekerja, segala macam, selalu ada kesempatan untuk beramal, memberikan sedekah, infak dan sedekah. Orang ada yang berikan harta kekayaannya, orang ada yang berikan donasi doanya, orang ada yang berikan nasihatnya, orang yang berikan pepelinya, itu adalah berbentuk sedekah jariyah. Tidak selalu dengan uang, dengan nasihat, dengan menyampaikan ide dan gagasan segala macam, itu kategori termasuk sedekah jariyah. Ini yang tidak akan putus-putus amalnya. Kemudian yang kedua dengan au ilmin yuntafa'u bih, perkara ilmu yang dimanfaatkan. Seperti kita, seperti para ulama, seperti para fuqaha, seperti para mufassir, selalu mendengungkan, menyampaikan kegiatan ilmu, melakukan dakwah yang baik dan benar segala macam. Ini amat sangat luar biasa, akan tercatat mengalir amalnya. Kemudian yang ketiga adalah awaladin sholih yad'aulah, yaitu perkara anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik ia sedang ada di alam dunia ini maupun sudah meninggal dunia. Ini amalan-amalan yang amat sangat baik yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, antara banyak hal yang terkait dengan masalah-masalah nomor ketiga tadi. Tidak mungkin kita akan memiliki anak yang soleh, tidak mungkin kita memiliki anak yang cerdas, tidak mungkin sekolahnya bisa tinggi, tidak mungkin pesantrennya bisa luar biasa, tidak mungkin rezekinya akan diberikan yang banyak kalau tidak ada kaitan dengan yang tadi. Apa yang tadi? Kaitan dengan keyakinan keagamaan, ditambah. Pamayya mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Saya pikir banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan setiap orang yang selalu diberikan ilmu, pengetahuan dalam dirinya, insya Allah akan memiliki nur, memiliki cahaya, berkembang, menerangi dirinya, menerangi orang lain. Itu pentingnya nilai-nilai agama. Kalau Imam Al-Ghazali kaitan dengan masalah-masalah ilmu, dikatakan annasu kulluhul maut ilal alimuna, bahwa semua manusia akan mati di muka bumi ini kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Ibarat orang yang mati tidak mempunyai kreativitas. Maksudnya begini, bahwa setiap orang, semua manusia akan mati di muka bumi ini, termasuk orang yang meninggal dunia, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi ujung-ujungnya ilmu lagi. Orangnya sudah mati tapi tidak mati, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Saking hebat ilmunya. Dikatakan di ayat di amanat berikutnya, wa allimuna niyam illal amilun. Dan orang yang berilmu itu seperti orang yang tidur, seperti orang yang sedang tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya atau memanfaatkannya. Jadi yang pertama seperti tadi, yang mati tidak seperti mati.
Kemudian yang tidur tidak seperti tidur karena saking cahaya ilmunya. Yang ketiga, wa amiluna mukhtaruna illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, ia tertipu atau menipu ala mukhtarun, yang menipu dirinya kecuali dengan mengamalkan. Jadi kadang-kadang orang yang punya amal pun bisa tertipu. Bisa menipu, bisa tertipu, bisa bodoh. Kenapa demikian? Kata Al-Ghazali, itu godaannya. Tetapi itu semua insya Allah akan terselamatkan bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, ilmu agama. Hadirin sekalian, itulah sebabnya barangkali penting sekali dalam diri kita, penting untuk digarisbawahi tentang bagaimana memiliki ilmu itu perlu diamalkan. Kembali ke yang tadi. Sering kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah doa. Dengan bacaan-bacaan yang sangat indah didengar, sering kita lakukan. Dan ini barangkali akan lebih baik kita mencoba dan mencoba. Kita akan mengulang. Dengan mencoba dan mengulang, insya Allah kita akan diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.